쌍방이 그나마 같이 살았. 번호판 앞 두 자리는 마약의. Malam di Seoul diguyur hujan tipis. Lampu jalan memantulkan cahaya ke aspal basah, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti bayangan rahasia. Sebuah mobil hitam melaju kencang di jalan kosong. Di dalamnya, seorang pria dengan wajah penuh luka menahan nafas berat. Tangannya bergetar ketika ia menggenggam sebuah perangkat kecil. Sebuah USB yang tampaknya lebih berbahaya daripada senjata apapun. Di kejauhan, suara sirine meraung. Sementara itu, di sebuah apartemen sederhana, seorang pria paruh bada berdiri di dapur. Ia mengenakan celemek, mengaduk sup di atas kompor dengan gerakan hati-hati. Wajahnya tenang, hampir terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya tampak biasa. Namanya Park Kang-moo. Ia hanyalah seorang suami rumah tangga yang setia. Atau setidaknya itulah yang semua orang pikir. 안 고쳐질까? 우라야, 우리 인형이 있어. 야, 미선아, 밥 먹자. Di sisi kota lain, istrinya Kang Mi-son sedang memimpin penggerebekan narkoba. Dengan pistol di tangan dan tatapan tajam, ia berteriak memberi perintah kepada timnya. Masuk! Pintu didobrak. Tersangka dibekuk dalam hitungan detik. 선배님, 복사폰에 안테나 떴습니다. 진로 방해하지 맙시다. 지랄 영어 강의야, 야, 반갑다. 뭘 그렇게 맛있게 드셔? Mi-son dikenal sebagai detektif paling tangguh di divisi kejahatan kekerasan. Seseorang yang tidak pernah gagal dalam menangkap penjahat. Ironisnya, satu-satunya rahasia yang tidak pernah berhasil ia ungkap adalah rahasia suaminya sendiri. Karena jauh di balik kehidupan sederhana Kang-moo, tersembunyi masa lalu yang penuh darah, pengkhianatan, dan operasi rahasia. Dan masa lalu itu akan segera kembali. Suatu pagi yang tampak biasa, Kang-moo bertemu dengan seorang wanita di sebuah kafe. Namanya Jang Hee-ju. Tatapan mereka tidak seperti dua orang yang baru berkenalan. Ada ketegangan lama di antara mereka, seperti dua prajurit yang pernah selamat dari medan perang yang sama. Dia telah menghilang, bisik Hee-ju. Yang ia maksud adalah Kim Jung-san, mantan rekan mereka dalam unit intelijen militer. Ia menghilang ketika menyelidiki kasus besar, jaringan korupsi yang melibatkan pejabat militer dan uang dalam jumlah luar biasa besar. Hee-ju meminta bantuan Kang-moo. Awalnya, Kang-moo ragu. Ia telah meninggalkan kehidupan itu bertahun-tahun lalu, setelah sebuah misi di Rusia berakhir tragis. Misi yang membuatnya ditangkap, ditiksa, dan akhirnya dipaksa keluar dari dinas. Ia bersumpah tidak akan kembali ke dunia itu. Namun ketika ia melihat ketakutan di mata Hee-ju dan menyadari bahwa nyawa Jung-san mungkin sedang dipertaruhkan, Kang-moo membuat keputusan. Ia kembali ke permainan. Tanpa memberitahu istrinya. Tapi rahasia tidak pernah bertahan lama. Beberapa detektif melihat Kang-moo bersama Hee-ju dan mulai bergosip di kantor polisi. 이젠 그냥 그리움이 되겠죠? 이런다고 달라지지 않아요. Kabar itu sampai ke telinga Mi-son. Suaminya berselingkuh. Amarah mulai tumbuh dalam hatinya. Dan tanpa disadari siapapun, sebuah misi rahasia, kesalahpahaman rumah tangga, dan konspirasi besar akan segera bertabrakan. Mi-son mulai mengawasi suaminya secara diam-diam. Ia mengikuti Kang-moo, memeriksa ponselnya, menyelidiki wanita misterius bernama Hee-ju.
Setiap langkah yang ia temukan membuat semuanya terlihat semakin buruk. Kang Mu terlihat bertemu dengan Hiju di hotel. Ia terlihat menyelinap ke tempat-tempat mencurigakan. Ia bahkan terlihat seperti menjalankan operasi rahasia. Bagi Mison hanya ada satu penjelasan, pengkhianatan. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Sementara Mison mencurigai suaminya berselingkuh, Kang Mu diam-diam menyusup ke markas militer rahasia. Ia menyamar sebagai pekerja konstruksi, menyelinap melalui lorong gelap, dan menyelamatkan seorang tahanan yang memegang kunci penting dalam kasus korupsi tersebut. Malam demi malam, Kang Mu kembali menjadi sosok yang dulu ia tinggalkan, seorang agen bayangan yang bergerak tanpa jejak. Tetapi operasi itu tidak berjalan mulus. Musuhnya mengetahui keberadaan Kang Mu. Serangan terjadi. Mobilnya ditabrak truk militer. Rekan yang ia selamatkan dibunuh untuk menutup rahasia. Dan lebih buruk lagi, Mison akhirnya terseret ke dalam konflik ini. Suatu malam, Mison mengikuti suaminya ke sebuah safe house. Ia menemukan sebuah USB berisi data rahasia yang dapat membongkar jaringan korupsi bernilai triliunan won. Namun, sebelum ia bisa melarikan diri, ia ditangkap. Ditiksa, dipaksa mengungkap lokasi file tersebut. Di saat itulah, Kang Mu menyadari sesuatu yang menakutkan. Rahasia yang ia sembunyikan demi melindungi istrinya, justru telah menyeretnya ke dalam bahaya. Di tengah malam yang mencekam, Kang Mu akhirnya menemukan tempat Mison ditahan. Gudang itu dijaga 20-an orang bersenjata. Ia tidak punya rencana rumit, hanya satu pilihan, masuk dan bertarung. Peluru mulai berterbangan, lampu pecah, alarm meraung. Dengan keterampilan yang selama ini ia sembunyikan, Kang Mu menembus pertahanan satu demi satu. Gerakannya cepat, brutal, dan presisi, seperti bayangan yang kembali ke habitat aslinya. Ia menemukan Mison terikat di kursi. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Mison melihat siapa suaminya sebenarnya. Bukan pria diam yang memasak makan malam setiap hari, melainkan agen mematikan. "Maaf aku menyembunyikannya," kata Kang Mu. Mison hanya menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Lain kali," katanya sambil mengambil senjata. "Ceritakan saja dari awal." Mereka melarikan diri bersama. Kini mereka bukan lagi suami istri yang saling mencurigai. Mereka adalah tim. Mereka menyerbu markas organisasi korup tersebut untuk menghentikan transfer uang ilegal yang hampir selesai dilakukan. Baku tembak besar terjadi. Komputer diretas, sistem dimatikan tepat sebelum miliaran uang itu menghilang ke rekening luar negeri. Hiju mencoba melarikan diri dengan mobil, namun Mison mengejarnya. Dengan satu gerakan tajam, ia menghentikan pelarian itu. Permainan berakhir. Fajar menyingsing di atas kota. Uang hasil korupsi diserahkan kepada otoritas militer. Jaringan pengkhianat akhirnya terbongkar. Untuk pertama kali sejak lama, Kang Mu merasa masa lalunya tidak lagi menghantuinya. Namun ada satu perubahan besar. Mison kini tahu segalanya. Tentang masa lalunya, tentang luka yang ia sembunyikan, dan tentang pria yang sebenarnya ia nikahi. 6 bulan kemudian, di sebuah safe house tersembunyi, Kang Mu dan Mison duduk berhadapan dengan seorang penyelundup narkoba yang sedang diinterogasi. Kali ini mereka bekerja bersama, bukan lagi sebagai suami rumah tangga dan detektif, melainkan sebagai partner dalam misi. Ketika tersangka mulai berbicara, Mison menatap suaminya dan tersenyum tipis. "Kita tidak akan pernah punya kehidupan normal ya?" Kang Mu mengangkat bahu. "Mungkin tidak." Di luar jendela, sirine polisi kembali terdengar. Petualangan baru menanti, dan kali ini mereka akan menghadapinya bersama.